Buat yang ada di YouTube ya, dan juga yang ada di TikTok, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Bagi Anda yang punya permohonan doa, Anda boleh taruh di kolom chat, tapi lebih baik di DM karena mungkin akan sembari saya memberitakan firman ini, kadang ada serangan dari pihak kaum Kedar, saudara, yang mempertanyakan keilahian Kristus. Dan saya berharap ini tidak akan mengganggu kita ya saudara ya, karena firman Tuhan harus tetap diberitakan saudara, baik atau tidak baik ke waktunya. Baik saudara, Anda percaya ada kuasa dalam perkataan, saya sangat percaya saudara, karena itu kita akan mendeklarasikan iman kita saat ini, karena saya percaya saudara, setiap perkataan yang penuh dengan kuasa firman dan dengan sepenuh hati saudara ini akan memberi kita kekuatan yang luar biasa ya saudara ya. Baik, mari ikuti saya saudaraku dengan segenap hati. Anda bisa mengatakan dalam nama Tuhan Yesus, aku berharga yang dimerdekakan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku diampuni, dikasihi, diberkati, dilindungi. Dalam nama Tuhan Yesus, aku makmur, sehat, panjang umur, awet muda, dan utuh. Dalam nama Tuhan Yesus, aku teguh dalam iman, penuh hikmat. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berbakat, aku percaya diri, aku kreatif, aku kompeten. Dalam nama Tuhan Yesus, aku disiplin, aku fokus, aku penuh motivasi. Dalam nama Tuhan Yesus, aku diperlengkapi, aku diurapi, aku diterima, aku diakui. Dalam nama Tuhan Yesus, aku pribadi sukses di atas rata-rata. Karena statusku anak Allah yang maha tinggi. Semua rancangan Tuhan dalam hidupku pasti terjadi. Amin, amin. Anda yang mempunyai masalah finansial, mulai deklarasikan iman Anda dengan berkata dalam nama Tuhan Yesus, Allahku Jehovah Jireh, yang membuka pintu-pintu kesempatan bagiku. Pekerjaan yang terbaik, promosi datang, tangan Tuhan mempromosikan aku. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kebutuhanku tercukupi karena itu janji Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi orang yang percaya. Deklarasikan iman Anda, bukan situasi Anda. Anda yang sedang mencari pekerjaan, mulai deklarasikan. Ucapkan syukur seakan-akan Anda sudah menerimanya dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus, terbuka pintu-pintu pekerjaan bagiku, ada promosi bagiku, terbuka semua apa yang tertutup selama ini di dalam nama Tuhan Yesus. Anda yang bergumul dengan rumah, saudara, Anda boleh memperkatakan dalam iman, dalam nama Tuhan Yesus, ada favor Tuhan untuk penjualan rumahku, penjualan apapun yang Anda lakukan, andalkan Tuhan dan bawa Tuhan di dalamnya. Dan Tuhan yang akan melakukan perbedaan. Anak-anak yang mengandalkannya, anak-anak yang mendoakannya di dalam nama Tuhan Yesus. Ada favor Tuhan, ada kebaikan Tuhan. Amin, saudara. Bagi Anda yang punya permohonan doa, Anda boleh menulis di DM saya. Saya akan chat nanti dan saya bersama tim akan mendoakan Anda. Anda juga boleh tulis di kolom chat. Tuhan memberkati. Baik saudara, saatnya saudara saya akan membawakan satu firman Tuhan yang saat ini saya beri judul Doa di Tengah Luka. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami datang ke hadirat-Mu hari ini. Bukan sebagai orang yang kuat, tapi sebagai jiwa-jiwa yang rindu disentuh oleh kasih-Mu. Kami datang seperti Hana datang dengan hati yang remuk. Kami pun datang membawa setiap luka yang tidak selalu bisa kami ungkapkan. Namun kami percaya Engkau Allah yang melihat air mata yang tersembunyi dan mendengar semua yang bahkan tak terucap. Berfirmanlah Tuhan, pakai hamba-Mu ini sembunyikan di balik kuasa salib-Mu segala penghalang pemberitaan firman Allah, keakuhan manusia dihancurkan, dipatahkan dalam nama Yesus. Hikmat marifat-Mu memenuhi hamba, urapan-Mu memenuhi hamba. Engkau yang menyembunyikan hamba di balik kuasa salib-Mu, nama-Mu saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Sebagai duta kerajaan-Mu, Engkau yang memperlengkapi hamba, hanya memberitakan kebenaran firman-Mu yang memerdekakan setiap orang
kotoran dan setiap firman yang keluar tidak pernah kembali sia-sia. Kami tidak hanya akan menjadi pendengar tetapi pelaku. Berfirmanlah Tuhan, lembutkan hati kami seperti tanah yang siap ditaburi benih firman. Ubah ruang luka kami menjadi tempat lahirnya iman kami. Tidak hanya menjadi pendengar, kami dipulihkan, diteguhkan, diutus oleh suaramu hari ini. Dalam nama Yesus Sang Penghibur, kekuatan Juru Selamat kami berdoa. Amin, saudara. Selamat pagi semuanya. Apa kabar pagi ini? Penuh sukacita? Amin, amin, amin. Saya yakin semuanya penuh sukacita, penuh dengan ya sorak-sorai yang dari surga tentunya ya. Amin, amin, amin. Baik, saudara. Kita akan membaca firman Tuhan ya. Sebelum kita baca firman Tuhan, tentu saya punya pantun, saudara. Pantunnya ya, nanti dari sana juga Anda bisa bilang cakep, cakep gitu ya, saudara ya. Berlayar perahu di pagi hari, angin bertiup membawa harapan. Datanglah kita ke rumah ilahi, membawa luka untuk dipulihkan Tuhan. Cakep gitu, saudara ya. Air mata jatuh di tengah malam. Doa lirih tak terdengar orang. Tuhan melihat yang tak kau ucapkan. Ia hadir memulihkan dengan kasih yang terang, saudara. Sekali lagi, sekali lagi. Angin pagi menyentuh lara, mentari naik di langit megah. Tak semua luka butuh suara, tapi semua luka bisa dibawa dalam doa. Ada air mata tak terlihat, tapi Tuhan tahu isinya. Doa Hana menjadi syafaat. Dari rahim sunyi, lahirlah nubuatannya. Amin. Shalom saudaraku yang baru bergabung, yang ada di YouTube maupun yang ada di TikTok, saudara. Semua yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan menelusuri langkah seorang perempuan bernama Hana. Seseorang yang tidak memiliki nama besar, tetapi ia memulai kisahnya yang sangat menyentuh. Dan hidupnya menjadi bagian dari sejarah keselamatan Tuhan. Ia tidak hanya dikenal sebagai ibu dari nabi besar Samuel, tapi juga sebagai perempuan beriman yang mengajarkan kita satu hal yang paling dalam, bagaimana berdoa di tengah luka. Wow. Wow, siapa yang terluka, saudara? Paling tidak siapa yang pernah terluka? Oh, saya pernah, saudara. Tapi tahukah Anda, di luka terdalammu, itu akan menjadi kesaksian terbesarmu, saudara. Mari kita belajar. Saya mau baca Alkitab dulu ya, saudara. Ya, kita deklarasikan, aku percaya Alkitab adalah firman Allah yang menuntun hidupku, membawaku menjadi berkat, saluran berkat, membawaku dari kemenangan menuju kemenangan. Amin, amin, amin. Saudara, mari kita buka, saudara. Saya sangat menghargai mereka yang masih bawa Alkitab, saudara ya. Nah, 1 Samuel 1 ayat 1 sampai dengan selesai, saudara. Biar kita baca satu perikop. Paling tidak di firman ini kita akan beresponsori ya, tapi karena ini online kita baca. Paling tidak satu pasal Anda sudah selesai hari ini, ya saudara. Dan percaya setiap firman yang dibacakan tidak pernah kembali sia-sia. Saya akan pelan-pelan sambil mengupas secara tuntas ayat per ayat, saudara, apa maknanya ya, saudara ya. Semua harus back to the Bible ya. Saya orangnya sangat Alkitabiah gitu ya. Supaya kita nggak ngeplay ya, saudara ya. Mari kita masuk ke 1 Samuel 1 ayat 1 sampai dengan 28. Ada seorang laki-laki dari Ramataim di tanah Jub, dari daerah pegunungan Efraim. Namanya Elkanah bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Jub, seorang Efraim. Ia mempunyai dua istri, seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak sedangkan Hana tidak. Dari 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 2 ini kita tahu latar belakang Elkanah, seorang Efraim. Ramataim Jopin,
Istrinya dua, Hana, Penina. Hana tidak punya anak. Ini dimulai dengan kisah memperkenalkan Elkana dan keluarganya. Hana meskipun dicintai tapi mandul, dan pada zaman itu saudara, mandul itu adalah aib besar. Ayat 3 sampai 8 saya bacakan saudara. Tahun demi tahun orang itu pergi dari kotanya untuk menyembah dan mempersembahkan kurban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Kedua anak Eli, Hofni dan Fineas adalah imam Tuhan di sana. Pada hari Elkana mempersembahkan kurban, ia selalu memberikan satu bagian masing-masing kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya, laki-laki dan perempuan. Kepada Hana ia memberikan bagian terbaik, sebab Hanalah yang dikasihinya. Dan Tuhan telah menutup kandungannya. Saya ulang, dan Tuhan telah menutup kandungannya. Jadi siapa yang menutup kandungan? Tuhan, saudara. Untuk membuatnya geram, saingannya selalu menyakiti hatinya, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah yang terjadi tahun demi tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hatinya sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Saudara, dari sini saya bisa menjelaskan saudara. Oh ya, kita mungkin langsung baca ya tadi. Ini perjalanan ibadah ya. Dan di sini diungkapkan penderitaan seorang Hana, di mana dari ayat 3 sampai 8 ada rutinitas Elkana yang selalu beribadah secara rutin di Silo, dan Penina selalu menyakiti hati Hana karena kemandulannya, karena Tuhan yang menutup kandungan Hana. Saya tidak tahu alasan Tuhan apa menutup kandungan Hana. Ya, tapi di sini yang dikatakan menutup bukan Penina, tapi Tuhan sendiri yang menutup kandungan. Maka kalau Tuhan yang menutup, Tuhan juga yang membuka. Saya yakin itu, saudara. Elkana menunjukkan kasih sayangnya kepada Hana. Hana sangat dicintai oleh Elkana, tapi memang Elkana juga butuh anak, saudara. Karena dulu anak adalah simbol suatu kemakmuran dan berkat. Di sini ada konflik dalam keluarga Elkana karena mencerminkan penderitaan batin Hana. Saya bisa mengerti perasaan perempuan sekalipun dia dicintai istrinya, suaminya, tapi kalau dia tidak bisa memberikan keturunan itu seperti cacat, saudara ya. Seperti memang itu aib dulu, saudara ya. Meskipun dicintai suaminya, apalagi Penina tahu kelemahan Hana, saudara. Dia selalu menghina Hana. Ini menambah luka di hati Hana. Sekalipun Elkana mencintainya, ada luka yang sangat-sangat dalam di hati Hana. Bila kita membaca dari ayat 9 sampai 18 akan saya bacakan, saudara. Suatu kali setelah mereka makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sementara Imam Eli duduk di kursi dekat pintu rumah Tuhan. Dengan hati pedih, Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian ia bernajar demikian, Tuhan semesta alam, jika engkau sungguh memperhatikan sengsara hambamu ini, mengingat dan tidak melupakan hamba, tetapi memberi hamba seorang anak laki-laki, maka hamba akan memberikan dia kepada Tuhan seumur hidupnya. Pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Sementara ia terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, Eli mengamati mulutnya. Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya yang bergerak, tetapi suaranya tidak kedengaran. Karena itu Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu Eli berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau masih mabuk, singkirkanlah anggurmu. Dia kurang peka rohani, saudara. Kalau dia peka rohani, dia tahu bahwasanya Hana sedang berdoa. Tetapi Hana menjawab, bukan demikian, Tuhan, aku seorang perempuan yang sangat tertekan. Jadi kalau seorang perempuan yang mandu dan selalu dihina itu tekanan batin, saudara. Aku tidak minum anggur ataupun minuman keras, tetapi mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan, saudara. Tuhanlah yang menutup kandungannya, dan dia mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Lalu Eli berkata,
Janganlah anggap hambamu ini masih Hana, tercela. Aku berbicara demikian karena aku sangat susah dan sakit hati. Jawab Eli. Pergilah dengan damai. Allah Israel akan memberikan apa yang kau minta kepadanya. Berkatalah Hana, kiranya hambamu ini mendapat kemurahan hati Tuhan. Kemudian perempuan itu pergi, lalu ia makan dan mukanya tidak muram lagi. Saudara, bila tadi di ayat 7 kita tahu ayat 5, saudara, Tuhan telah menutup kandungannya. Ayat 6 juga dua kali dikatakan, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Saya tidak tahu kenapa Tuhan menutup kandungan Hana. Tapi yang saya tahu di sini, Hana mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan yang telah menutup kandungannya. Dari ayat 9 sampai 18 ini doa Hana dan respon Eli. Saya tidak tahu kenapa saya menangis, saudara. Tapi biarlah Hana berdoa dengan hati yang hancur, membuat nadar kepada Tuhan. Bahkan Imam Eli tidak peka. Itu doa yang sangat hancur di hadapan Tuhan. Imam Eli awalnya salah paham. Kadang hati hancur kita mungkin akan disalahpahami orang lain. Tapi Tuhan, dia mengerti bahasa air mata. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Saya bisa mengerti Hana, saudara, karena saya seorang perempuan. Hana sudah tidak tahu mau ngomong sama siapa, saudara. Karena yang menutup kandungannya dua kali dikatakan itu adalah Tuhan. Tuhan yang punya hak, saudara. Tetapi kita belajar dari Hana. Dia tahu Tuhan semesta alam. Dia berkata, Tuhan, dengan hati yang hancur. Dia datang kepada Tuhan. Dan dia tidak peduli dirinya, saudara. Dan Tuhan mengerti tiap tetesan air mata. Doa Hana, bahkan Hana dikira mabuk. Tapi kemudian Eli memberkati doanya. Doa Hana menunjukkan kedalaman iman dalam keputusasaan. Meskipun disalahpahami, ia tetap teguh dalam doanya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan mendengar doa yang tulus, saudara. Kita baca lagi dari ayat 19 sampai 20. Keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi dan sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian mereka pulang ke Ramah. Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya. Lalu Tuhan ingat kepada Hana. Ketika mereka bersetubuh, Tuhan mengingat doa Hana yang hancur. Hana pun mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Pada waktunya ia menamai anak itu Samuel sebab katanya aku telah memintanya dari Tuhan. Saudara, dari ayat 19 sampai 20, Tuhan mengingat Hana. Apapun doa Anda yang mungkin Anda sudah lupa, saudara, saya mau katakan. Mungkin setiap orang beda-beda dijawab. Ada yang langsung dijawab, ada yang dijawab 10 tahun lagi. Tapi yang saya mau katakan, Tuhan mengingat setiap doa kita. Setelah berdoa, Hana mengandung dan melahirkan Samuel. Samuel artinya diminta dari Tuhan. Bila Anda meminta doa, Anda meminta anak dari Tuhan, mungkin Anda bisa memberi nama Samuel di tengah atau dimanapun. Tapi terserah Anda. Karena itu artinya diminta dari Tuhan. Doa Hana dijawab Tuhan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan mendengar dan mengingat permohonan umatnya. Dia yang menutup kandungan Hana. Dan ketika Hana mencurahkan dengan hati yang hancur, Tuhan mengingat dia. Saya tidak tahu kenapa Tuhan menutup, tapi mungkin akan saya telusuri. Roh Kudus akan menyampaikannya, saudara. Saya akan bacakan ayat 21 sampai 23. Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya dan mempersembahkan kurban tahunan dan kurban najarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu disapi, aku akan mengantarkan dia. Ia akan tampil di hadapan Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Kata Elkana suaminya kepadanya, lakukanlah apa yang kau pandang baik. Tinggallah sampai engkau menyapi dia.
Kiranya Tuhan menepati janjinya. Jadi perempuan itu tinggal di rumah dan menyusui anaknya sampai disapi. Ini adalah persiapan menepati nazar, saudara. Elkana selalu setia ke Silo dan beribadah. Hana setelah diberi anak, dia menunggu sampai Samuel disapi betul. Disusui sebiasanya sampai 3 tahun ya sebelum dibawa ke rumah Tuhan, saudara. Ini Hana menunjukkan komitmennya untuk menepati nadarnya Tuhan. Dan menunggu waktu yang tepat untuk mempersembahkan Samuel kepada Tuhan. Apa yang menjadi nazar Anda, tepatilah. Jangan sampai lupa apa yang sudah Tuhan jawab dari doa-doa Anda. Kita beralih dari ayat 24 sampai ayat yang ke-28, saudara. Setelah menyapi anaknya, perempuan itu membawa dia dan juga seekor lembu jantan berumur 3 tahun, satu eva tepung dan satu kantong anggur, lalu mengantarkannya ke rumah Tuhan di Silo. Anak itu masih kecil setelah lembu jantan itu disembeli. Anak itu diantar kepada Eli. Lalu kata Hana, "Maaf Tuan, demi Tuanku yang hidup, akulah perempuan yang dulu berdiri di sini dekat Tuhanku untuk berdoa kepada Tuhan. Anak inilah yang kuminta dalam doa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta kepadanya. Sebab itu aku pun menyerahkannya kembali kepada Tuhan seumur hidupnya. Ia diserahkan kepada Tuhan. Lalu mereka sujud menyembah Tuhan di sana. Ini penyerahan Samuel kepada Tuhan. Saudara, Hana menepati janjinya. Apa yang kita janjikan harus kita tepati, saudara, ya. Sekalipun itu anak yang paling kita kasihi, saudara. Dan ingat di sini, saudara. Hana membawa Samuel ke Silo, mempersembahkannya kepada Tuhan dan menyatakan bahwa ia telah menyerahkan anak itu kepada Tuhan seumur hidupnya, saudara. Hana menepati nadarnya dengan sepenuh hati menyerahkan Samuel melayani Tuhan. Ini menunjukkan ketaatan dan pengorbanannya yang besar. Saudara, sebenarnya setelah ini Hana mendapat 6 anak lagi, saudara ya. Jadi kalau kita lihat ya, eh, si Hana memberikan Samuel, namun lalu Elkana pulang. Mungkin saya bawa langsung ya, saudara ya. Dia puji-pujian Hana, tapi langsung ke kejahatan anak Eli ya di situ. Tetapi anak lelaki Eli mungkin saya lompat, saudara ya. Ya, adapun Samuel pelayan ya. Ya, saya suka Tuhan memperhatikan Hana. Mungkin saya akan ayat 20 ayat 19 ya. Adapun Samuel menjadi pelayan Tuhan di hadapan Tuhan. Ia masih muda mengenakan baju efod dari kain linen. Tahun demi tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil. Sekalipun dia eh, dipersembahkan, ibunya begitu mengasihi Samuel. Ibunya tidak pernah melepaskan, walaupun dia menyerahkan untuk Tuhan. Tapi kasih ibu itu memang sepanjang masa, saudara. Dia selalu membuat jubah kecil buat anaknya dan membawa jubah itu untuknya. Mungkin dia begitu ingin memiliki anak itu, tapi dia ingat nazarnya pada Tuhan bahwa dia akan mempersembahkan anak itu kepada Tuhan. Hana pergi bersama suaminya. Dari jauh mungkin dia melihat Samuel yang sangat dia kasihi, saudara, dan mempersembahkan kurban bagi Tuhan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya demikian. Kiranya Tuhan memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini sebagai ganti anak yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sesudah itu mereka pulang ke tempat kediamannya. Lihat ini, saudara. Sungguh Tuhan memperhatikan Hana. Saya tahu seorang ibu melepaskan anak yang sangat dia kasihi, tapi dia menepati nazarnya. Dan lihatlah, Tuhan melihat setiap hati yang hancur, dan hati yang tulus, dan hati yang mengingat nazarnya. Di ayat 21, 1 Samuel 2 ayat 21, sungguh Tuhan memperhatikan Hana, sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Sementara itu Samuel yang masih muda bertambah besar. Saudara, Hana hanya mempersembahkan 1 anak dan dia bersuka cita mendapatkan anak setelah dia mandul. Tetapi dia begitu tulus walaupun dia begitu sakit mempersembahkan anak itu, tapi dia ingat nazarnya. Lihat apa yang Tuhan balas kepada Hana.
Hana diberi bukan hanya satu anak, tapi dia diberi 6 anak ikut Samuel. 3 anak laki-laki lagi dan 2 anak perempuan. Artinya Tuhan memberi dia 6 anak ikut Samuel. Karena dia mengingat nazarnya. Karena dia menangis menumpahkan semua isi hatinya. Dari sini kita belajar, saudara. Kalau Tuhan memberkati, dia tidak memberkati setengah-setengah. Hati kita yang hancur kita bawa kepada Tuhan. Dia bisa balikkan dengan keadaan yang lebih dari yang dapat kita pikirkan dan doakan. Saudara, ini adalah kekuatan doa yang tulus, kesetiaan dalam menepati janji kepada Tuhan, dan bagaimana Tuhan mendengar setiap doa umatnya. Hana menjadi contoh iman yang teguh dan ketaatan yang luar biasa. Zaman dulu, saudara, ketika hidup Hana ini di akhir masa hakim-hakim, Israel belum punya raja. Setiap orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya. Ini masa penuh kekacauan zaman si Hana bersama Elkana. Baik dari moral, politik, dan ekonomi. Ini peralihan dari ke monarki. Samuel menjadi jembatan masa para hakim-hakim dan pendirian kerajaan Israel. Samuel dilahirkan melalui kisah, yaitu Hana, karena ada seorang Hana yang dengan hati yang hancur datang kepada Tuhan, dan Samuel dipersembahkannya menjadi nabi terakhir yang sangat berperan penting dalam pengurapan raja pertama Israel, yaitu Saul dan Daud. Bila kita tahu di zaman Hana ini bersama suami, Ramathaim Jopin, ini adalah tempat tinggal keluarga Elkana, orang Efraim. Jadi secara silsilah Elkana berasal dari suku Lewi. Artinya suku Lewi memang sudah digariskan untuk menjadi para imam. Samuel juga dari suku Lewi. Menunjukkan kemungkinan bahwa keluarga ini termasuk kaum Lewi yang menetap di wilayah Efraim. Silo adalah tempat pusat ibadah saat itu. Tabut perjanjian dan kemah suci berada di sana. Imam Eli memimpin ibadah di Silo. Silo itu semacam ibu kota spiritual Israel sebelum Yerusalem. Saya harus ceritakan pada zaman Hana dan Elkana, secara aspek sosial dan budaya, poligami itu sah, saudara. Nah, itulah karena perempuan kelas 2 pada masa itu. Poligami itu sah. Kalau nggak punya anak, seorang pria boleh punya 2 istri. Penina dipilih yang subur karena Hana mandul. Poligami sangat umum pada saat itu, terutama jika istri pertama tidak punya anak. Namun Alkitab sering menunjukkan bahwa poligami akhirnya menjadi konflik dalam kasus rumah tangga. Makanya orang Kristen tidak dibolehkan berpoligami. Itu bukan jawaban, itu menyakitkan bagi perempuan dan itu merendahkan perempuan. Karena itu sebenarnya Alkitab sangat jujur dengan budaya. Dan Yesus sangat melarang yang namanya poligami. Karena Yesus mengerti perasaan perempuan ketika dia menjadi manusia. Ada banyak transformasi yang Yesus lakukan. Dia mengangkat harkat-harkat perempuan yang pada saat itu terpinggirkan. Makanya saya begitu kagum dengan Yesus, saudara. Ada banyak pembaharuan. Yesus datang bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi menyempurnakannya. Wow, jadi pada masa itu kemandulan dalam budaya Ibrani kuno, bila perempuan tidak bisa melahirkan, dianggap gagal secara sosial dan rohani. Anak dianggap sebagai berkat utama dari Tuhan. Seperti Mazmur 127 ayat 3, dan keturunan itu sangat penting untuk menjaga nama keluarga. Dan perempuan juga ibadah meskipun peran perempuan terbatas dalam ibadah formal. Kisah Hana menunjukkan seorang perempuan dapat memiliki hubungan langsung, personal, dan sangat dalam dengan Allah. Doanya yang diam, personal, ini menjadi teladan yang revolusioner di masa itu. Pada masa itu kita berdoa harus lewat nabi. Ternyata dari sini Hana langsung berdoa kepada Allah dengan begitu hancur sampai dia gak bisa ngomong, saudara. Dan hati yang hancur itu Allah sangat hargai. Dia yang membuka kandungan Hana, memberi Samuel. Ketika Hana menepati janji, Tuhan tidak hanya beri 1, dia beri 5 lagi, saudara. Begitu baiknya Tuhan. Begitu baiknya Tuhan.
Percayalah, Tuhan sangat baik, saudara. Kemandulan pada saat itu, Hana ditutup kandungannya oleh Tuhan. Tuhan punya sesuatu, hak prerogatif kenapa dia harus menutup kandungan. Kemandulan itu adalah alat ilahi. Dalam beberapa narasi perjanjian lama, kemandulan digunakan Tuhan untuk memperkenalkan tokoh penting. Perhatikan saudara, bila kita lihat orang-orang yang tokoh penting, selalu istrinya mandul. Rahel mandul, istri Ishak Ribka mandul, Sarah mandul. Kemudian saudara, Simpson, Manoah juga awalnya mandul. Elizabeth, ibu dari Yohanes Pembaptis, awalnya juga mandul. Yang membuat wanita-wanita ini mandul Tuhan. Padahal mereka istri-istri orang-orang penting. Apa maunya Tuhan di sini, saudara? Itu haknya Tuhan. Tetapi saya mau katakan wanita mandul bukan aib, saudara. Tuhan sedang menunjukkan kuasanya lewat kemandulan itu sebagai alat ilahinya. Kalau bukan aku yang kasih anak, karena ini anak dari aku, bukan karena wanita ini subur. Jadi wanita subur bukanlah juga gambaran bahwa dia wanita ilahi, wanita mandul. Bukanlah gambaran bahwa dia wanita jahat, wanita laknat, mampus kau mandul. Tidak, saudara. Jangan cepat menghakimi wanita yang mandul. Karena Anda tahu, wanita-wanita yang mandul ini adalah ibu-ibu bangsawan Israel. Ibu-ibu yang menghasilkan seorang anak yang luar biasa dari Tuhan. Tuhan sedang membuat mata kita terbuka. Apa yang dianggap aib sama dunia ini ternyata luar biasa di hadapan Tuhan. Jadi jangan pernah cepat meremehkan orang lain, saudara ya. Jadi Tuhan yang punya hak atas segala sesuatu. Karena kalau bicara mandul, Sarah, ibu segala bangsa, awalnya mandul. Ribka, istri Ishak, wanita yang luar biasa, mandul. Kemudian Rahel, istri yang sangat dicintai oleh Yakub, mandul. Elizabeth, ibu dari Yohanes Pembaptis, mandul, saudara. Kalau dipikir-pikir, dosa apa mereka mandul, saudara? Tidak, kemandulan mereka adalah alat ilahi Tuhan. Supaya mereka bergantung kepada Tuhan. Itu bukan bergantung pada kesuburan, tetapi ada hal besar yang mau Tuhan nyatakan dengan keterbatasan itu. Kuasaku sempurna dalam kelemahan. Saudara, kadang kelemahan kita dipakai Tuhan untuk pintu mujizatnya dinyatakan, saudara. Jadi kelahiran itu adalah anugerah Allah. Mari kita belajar dari Hana tentang doa dan nazar, saudara. Doa Hana ini menjadi titik sentral. Ia bernazar menyerahkan anaknya untuk Tuhan. Ini menunjukkan iman yang mendalam dan kesediaan mempersembahkan berkat yang diterima kembali kepada Tuhan. Samuel, Samuel ini bukan hanya anak mujizat. Dia imam, dia nabi, dia hakim terakhir, dia transisi penting dalam sejarah keselamatan Israel. Jadi dari sini kita tahu Penina sekalipun dia punya anak, tetapi tidak disebutkan memiliki relasi rohani. Jadi Anda, suami-suami, jangan cepat Anda punya poligami hanya karena istri Anda tidak punya anak. Setialah. Karena jawabannya bukan berarti Anda nikahi wanita lain seperti si Penina ini. Dia cuman menang subur ya, tapi dia nggak punya relasi pribadi dengan Tuhan. Tetapi Hana, ketika istri ini, Anda pun yang dikatakan mandul sama Tuhan, jangan berkecil hati. Anda yang dikatakan mandul sama sama Medus, jangan berkecil hati, saudara. Karena Tuhan bisa mengizinkan itu untuk menjadi pintu atau alat ilahinya, pintu mujizatnya. Buat apa? Yang ditiduri sebentar, banyak PSK bisa Anda tiduri. Langsung dia hamil. Buat apa seperti itu? Justru itu hanya akan jadi gontok-gontokan. Jadi bumerang, saudara. Doakan istrimu. Kalau Tuhan yang membuat kandungan tertutup, maka Tuhan juga yang bisa membuka kandungan. Paul, Peter, tolong adiknya. Paul, maaf ya saudara anak saya. Peter. Jadi saudara, Peter.
Oke, maaf saudara, anak saya. Ya, jadi saudara, Hana tidak memiliki anak, tetapi justru memiliki hubungan rohani yang dalam dan akhirnya diberi anak oleh Tuhan. Lebih penting istri Anda punya hubungan yang dalam, kedalaman relasi rohani dengan Tuhan. Sekalipun medis mengatakan dia mandul, jangan cepat-cepat kau poligami. Nanti kayak si Penina, saudara ya. Anaknya itu nggak ada berguna kalau lahir dari seorang perempuan yang tidak berakhlak, tidak bermoral, saudara. Bermoral maksudnya, saudara. Jadi kesetiaan dalam penderitaan. Hana tidak menyerah pada hinaan, tetapi dia membawa lukanya kepada Tuhan. Ini adalah doa sebagai kekuatan utama perempuan. Ia tidak membalas dengan kata-kata, tetapi dengan ratapan rohani. Mbak, ambil obatnya Peter sama Paul, yang sama Oma ya, yang dua ini. Maaf ya, saudara. Bawa dulu anak-anak, ibu masih khotbah. Anak-anak, ke kamar Oma dulu ya, nak ya. Yuk, yuk, sana ke kamar Oma dulu ya. Nonton di sana. Maaf ya, saudara ya. Peter, cepet Peter, kok lama sekali. Ya, ya. Oke, jadi ketulusan juga dalam berjanji dan menepati. Hana tidak hanya meminta, tapi juga menepati nazarnya. Kisah Hana dalam 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 28 ini bukan sekedar kisah seorang ibu yang mandul, tapi yang lalu memiliki anak. Ini adalah kisah tentang iman dalam penderitaan, doa dalam keheningan, janji yang ditepati dengan penuh pengorbanan. Dan bagaimana Tuhan mengangkat orang yang rendah hati menjadi alat besar dalam sejarah umatnya. Ada tiga pesan Tuhan yang mau saya bagikan. Yang pertama, Tuhan mendengar hati yang patah, saudara. Kita tahu bahwa ya Tuhan yang menutup kandungan. Tapi ketika Hana tahu siapa pemilik semesta alam, dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Hana tidak berseru, tidak ada mikrofon, tidak ada keramaian, tapi Alkitab mencatat dia sangat sedih. Lalu dia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Saudara, perempuan paling hancur ketika dia tidak bisa punya anak, saudara. Itu haknya Tuhan. Siapa yang dia izinkan punya anak dengan tidak. Tapi saya mau katakan, perempuan yang tidak diberi ke perempuan yang mandul bukan berarti aib, saudara. Tetapi ada rencana Tuhan yang besar lewat perempuan ini kalau dia meresponnya dengan benar dan membawanya kepada Tuhan. Itu tergantung kepada perempuan ini. Saudara, saya mau katakan, Anda siapapun yang mendengar, mungkin Anda perempuan yang dikecilkan karena Anda belum bisa memberi anak. Saya mau katakan, mari kita teladani Hana. Dia berseru kepada Tuhan, saudara. Dia bukan sekedar rasa kecewa, tetapi jiwa yang diremukkan oleh penantian dan penghinaan. Penina menghina dia. Suaminya tidak mengerti dia. Imam Eli menyalah sangka atas dia. Dipikirlah si Hana ini mabuk. Tapi Tuhan dengar, Tuhan peduli. Ini seperti anak kecil yang belum bisa menulis kata-kata, tapi dia merobek kertas dan menyerahkan kepada ibunya sambil menangis. Orang lain mungkin melihatnya sebagai sampah, tapi ibu tahu ada air mata di balik kertas itu, ada pesan dalam diamnya. Begitu pula Hana, dia tidak bersuara, namun Tuhan tidak butuh volume yang besar. Dia membaca hati yang hancur. Ini adalah surat tanpa suara, tetapi sampai di hadapan Tuhan tanpa tersesat. Tuhan tidak tuli terhadap air mata. Mazmur 56 ayat 9 berkata, Engkau menghitung langkahku ketika aku mengembara, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Tuhan tidak salah dengar. Bahkan ketika doa kita hanya berupa air mata, saudara. Ketika dunia menilai kita gila, Tuhan sedang menulis rencana besar dari ratapan terdalam kita. Hana tidak berteriak, tidak ada liturgi yang panjang, bahkan tidak ada suara keluar dari mulutnya. Tapi Tuhan yang menciptakan hati manusia mendengar gema yang tidak didengarkan telinga manusia. Dalam bahasa langit, ratapan
lebih nyaring daripada teriakan. Dalam diamnya Hana, surga mencatat dengan tinta air mata. Sebab marat nefes bukan cuma kesedihan, itu adalah doa dalam bentuk paling jujur, jiwa yang menjerit tanpa suara, saudara. Ini seperti Hagar, saudara. Saya ingat kisah Hagar di padang gurun, saudara. Kejadian 16 ayat 1-14. Hagar, seorang budak Mesir, diusir oleh Sarah dan melarikan diri ke padang gurun. Inilah kalau Abraham tidak sabar. Jadi poligami bukanlah jawaban, saudara. Karena akhirnya tengkar-tengkar, saudara. Hagar merasa seperti setelah habis mandi sepan dibuang begitu ya. Hagar juga tidak salah karena Sarah juga tidak sabar, saudara. Jadi menunggu waktu Tuhan itu butuh sabar. Tapi di sini yang mau saya tahu adalah kisah Hagar ketika di tengah kesendirian dan keputusasaan. Malaikat Tuhan menemuinya di tempat itu. Hagar menyebut Tuhan dengan nama yang unik. El Roy. Allah yang melihat aku. Dia menangis ketika diusir sampai anaknya akan hampir mati, saudara ya. Hagar tidak punya suara dalam rumah Abraham. Seperti Hana. Ia adalah sosok yang tidak dimengerti, tidak dipedulikan, saudara. Namun justru dalam kesendirian dan penderitaan Tuhan mendekat dan menyapanya dengan kasih, sama seperti Hana. Air mata Hagar menjadi undangan bagi Tuhan bertindak, saudara. Setiap perempuan yang dia tidak bisa ngomong, saya percaya, dia hanya bisa menangis dalam doanya. Oh, itu air mata perempuan yang hancur di hadapan Tuhan itu sangat didengar oleh Tuhan. Hana tidak berdaya di masa itu. Hagar juga. Karena dia seorang budak. Mungkin bahkan Tuhan membenarkan tindakan Sarai majikannya. Tapi dia tidak melupakan Hagar. Sekalipun Hagar hanyalah budak. Dia mengingat setiap orang. Dan mengerti bahasa tetesan air mata setiap orang. Tanpa melihat latar belakangnya. Mau budak ataupun majikan. Walaupun Hagar memang bukan wanita yang dipilih, tapi Tuhan tahu itu bukan kesalahan Hagar. Tapi Abraham dan Sarah yang tidak sabar menunggu janji Tuhan. Dan Hagar seperti habis manis sepadi buah. Namun Tuhan mengingat Hagar. Siapapun yang menangis di hadapan Tuhan, Tuhan mengingat dia. Mau apapun latar belakang Anda, mau apapun kata dunia tentang Anda, mau apapun dosa Anda, yang mungkin mengatakan dunia mampus, memang kau syukur, memang kau pantas, tapi saya mau katakan, ketika Anda datang kepada Tuhan dan menangis dengan hati yang hancur, Tuhan mengingat doa Anda. Terutama Anda perempuan yang tidak bisa bersuara. Mungkin Anda merasa, saya hanya wanita mandul, saya hanya budak. Tapi Tuhan mendengar setiap air mata perempuan yang tidak bersuara untuk dia. Sebab kata Hagar, bukan gadis sini, kulihat dia yang telah melihat aku, saudara. Apapun yang menjadi cerita hatimu, kau tidak bisa bersuara. Ada tempat yang paling indah untuk kita bersuara, yaitu kepada Tuhan. Dia mengingat air mata orang-orang yang tidak bisa bersuara untuk dia. Tuhan akan bersuara untuk Anda. Karena dia tahu, apalagi orang-orang yang dicolimi. Saudara, karena saya perempuan, saya bisa mengerti perasaan perempuan. Walaupun saya bukan wanita badul, walaupun saya bukan Hagar, wanita budak. Tapi saya tahu ada masa di mana saya tidak bisa ngomong sebagai perempuan. Tapi Tuhan akan bicara dan membela setiap perempuan yang datang padanya dengan hati yang hancur. Tuhan yang akan bersuara buat Anda. Saya ingat kisah Ludwig van Beethoven. Doa dalam diam. Dia komposer musik terkenal. Mulai kehilangan pendengarannya saat masih aktif pencipta. Seorang musisi itu suatu tragedi besar. Dia depresi. Dia menjauh dari keramaian. Dia pernah menulis Hail Jensen Attachment, semacam surat wasiat emosional karena dia hampir bunuh diri. Dalam kesunyian, Beethoven tetap mencipta.
Justru karya-karya terbaiknya seperti simfoni lahir saat dia benar-benar tuli, saudara. Saudara, apa kaitannya dengan Han? Beethoven kehilangan suara dunia, tapi dia tetap bersuara lewat kedalaman batinnya. Sama seperti Hana, tidak ada suara yang keluar, tapi jiwanya berteriak dalam keadaan yang didengar oleh sumber kehidupan. Tuhan dapat bekerja melampaui keterbatasan indera karena dia mendengar isi hati. Beethoven berkata dalam keheningannya, dia menemukan wahyu. Musik adalah wahyu lebih tinggi dari sebuah kebijaksanaan dan filsafat. Saudara, jadi pesan yang pertama dari kisah Hana, Tuhan mendengar setiap doa, terutama dari hati yang paling remuk. Sekalipun Anda sudah lupa doa Anda, Tuhan tidak pernah lupa. Apapun latar belakang Anda, apapun kesalahan yang pernah Anda lakukan, selama Anda datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, Tuhan selalu ingat itu dan ada pembelaannya untuk Anda. Pesan yang kedua, saya mau katakan, luka bukan akhir. Itu adalah awal. Kuncinya di ayat 19 sampai 20, saudara. Hana berdoa, ayat 19, Tuhan mengingat dia. Dalam bahasa Ibrani Jakar, Tuhan bukan sekedar mengingat, tapi dia bertindak. Luka bukan akhir cerita Hana. Itu adalah pintu awal mujizat Tuhan. Samuel lahir bukan dari rahim yang kuat, tetapi dari rahim yang diserahkan kepada Tuhan. Saudara, saya ingat bagaimana kisah Yusuf dari lubang ke istana. Bila kita baca dari Kejadian 37 sampai 50, Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, dihianati, difitnah, dijebloskan ke penjara. Namun dalam Kejadian 39 ayat 21 diperkatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Saudara, mungkin kisah Yusuf ini seperti Yusuf apes banget, saudara. Seperti akhir yang tragis di lubang yang gelap di mana diawali dijual oleh saudaranya sendiri. Tetapi itu justru awal dari pengangkatan besar. Luka Yusuf ini membuka jalan menuju peran strategis dalam rencana Allah. Seperti Hana, Yusuf tidak langsung melihat jawaban, tetapi Tuhan yang jaga dia ingat dan bertindak, mengubah luka menjadi awal dari pemulihan dan pengangkatan. Saya ingat kisah Helen Keller, saudara. Dia buta dan tuli, tapi akhirnya dia bersinar. Ada banyak gejolak, saudara. Awalnya dia sempurna, lalu tiba-tiba ada penyakit. Mungkin meningitis saat itu. Dia jadi buta dan tuli sejak bayi. Dunia menganggap masa depannya sudah berakhir. Tetapi Tuhan mengirim Anne Sullivan. Orang tuanya sudah menyerah untuk Helen Keller. Seakan-akan ini aib. Saudara, tapi dari Anne Sullivan, mungkin keluarganya berdoa dan Tuhan memberi jalan. Kenapa Tuhan mengizinkan itu pada Helen Keller? Karena ingin menginspirasi semua orang yang tuli, yang buta, bisa belajar dan menikmati anugerah Tuhan. Dari Anne Sullivan, Helen Keller belajar berkomunikasi. Bahkan dia penulis buku, menjadi advokat bagi disabilitas. Dalam kata-katanya, Helen Keller berkata, although the world is full of suffering, it is also full of the overcoming of it. Saudara, mungkin dunia menggambarkan kita sudah tidak ada harapan. Tapi saya mau katakan, seperti rahim Helen yang tidak kuat, rahim Ana yang tidak kuat dalam pengertian dunia, tetapi hidupnya diserahkan. Ketika Hana juga menyerahkan Samuel, ya, Helen Keller menyerahkan hidupnya untuk pendidikan dan memberi semangat bagi orang-orang yang sama seperti dia. Dia melahirkan pengaruh global. Lukanya menjadi awal terang. Saudara, Tuhan mengingat bukan untuk bernostalgia, tapi untuk bertindak. 1 Samuel 1 ayat 19 berkata, Tuhan mengingat dia. Zakar mengingat dengan maksud bertindak. Ketika kau berdoa, Tuhan mengingatmu bukan sekedar mengingat, tapi dia mau mengubah lukamu itu menjadi terang, saudara. Menjadi sesuatu rencana yang besar kalau dia izinkan itu.
Luka hanyalah halaman pembuka bagi tangan Tuhan untuk menulis keajaiban. Bukan rahim yang sempurna, tetapi hati yang berserah. Itulah tempat mujizat dilahirkan. Hana tahu dia tidak sempurna, tapi dia tahu pemilik semesta adalah Allah. Saudara, saat dunia berkata tamat, 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 Tuhan berkata, siap, bersiap, bersiap. Hana tidak mendapatkan Samuel dari usaha manusiawinya, tapi dari penyerahan total terdalam yang dibungkus dengan air mata. Tuhan tidak mengingat hanya nama kita, saudara. Tuhan bertindak untuk setiap tangisan kita. Jakar bukan ingatan biasa. Itu ingatan surgawi yang melahirkan mujizat di bumi. Yang kedua yang kita pelajari. Ingat ini saudara. Luka, luka apapun itu bukan akhir. Tapi di tangan Tuhan itu awal misi yang besar. Yang ketiga saudara. Doa yang menyerah bukan menuntut. Saudara kita perlu belajar dari Hana. Doanya menyerah, bukan menuntut. 1 Samuel 1 ayat 11. Dan ditekankan di ayat 7 sampai 27 sampai 28. Hana berkata, Tuhan, jika engkau berkenan, aku akan menyerahkannya kepadamu seumur hidupnya. Hana bukan hanya meminta anak, tapi dia siap mengembalikan anak itu kepada Tuhan. Mama, tolong tutup, Ma. Inilah doa sejati. Doa yang tidak memaksa kehendak kita, tapi menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan. Saat Samuel lahir, dia dia bukan menjadi milik pribadi Hana. Dia tidak orang yang lupa, kacang lupa kulitnya, saudara. Tetapi dia berkata kepada Tuhan, aku akan menyerahkannya. Akhirnya Tuhan menjadikan Samuel nabi Tuhan yang membuka zaman baru. Doa yang menyerah, bukan menuntut. Ini salah satu kunci mujizat. Jika engkau berkenan, ini bukan tuntutan, tetapi menyerah dalam kemurahan Tuhan. Saudara, aku akan menyerahkannya. Aku akan menyerahkannya kepadamu seumur hidupnya. Tolong dulu Masih Peter ya. Jadi dari sini kita belajar analogi Abraham, ya, saudara. Abraham dan Ishak. Abraham lama menanti Ishak, anak janji. Namun Allah meminta sesuatu yang tidak masuk akal. Persembahkanlah anakmu itu kepadaku. Dengan imam, Abraham berserah, tidak menuntut janji, tapi mempercayakan janji itu kepada sang pemberi. Dan justru di puncak ketaatan itu, Allah menyediakan domba, Mama, domba pengganti, dan janjinya digenapi lebih besar lagi, saudara. Hana dan Abraham ini menunjukkan iman sejati, bukan tentang mempertahankan sebentar ya, saudara. Oke, saudara, mohon maaf, anak saya bercanda-bercanda. Saya lanjutkan, saudara ya. Jadi seperti Hana, Abraham menunjukkan bahwa iman sejati bukan tentang mempertahankan pemberian Tuhan, tetapi menyerahkan kembali kepadanya dengan utuh. Jadi bukan tentang mempertahankan, tapi menyerahkan kembali. Oke. Nah, tadi lemarinya tidak tertutup, saudara. Mohon maaf ya, saudara, anak saya. Ya, apa adanya saja ya, saudara. Saya melayani sambil ngomong anak. Jadi kadang anaknya harus diajarin. Kalau mamanya lagi lip, lagi khotbah, harus mengerti gitu. Kadang anak saya bercanda-bercanda gitu, nggak apa-apa lah. Ya. Jadi seperti Hana, Abraham menunjukkan iman sejati
bukan tentang mempertahankan pemberian Tuhan, tetapi menyerahkan kembali kepadanya dengan utuh. Saya ingat Jim Elliot, saudara, dan Elizabeth. Jim Elliot, misionaris muda ke suku Auca di Ekuador. Dia tahu resiko besar pelayanan ini. Ia berkata, "He's no fool who gives what he cannot keep to gain that which he cannot lose." Jim meninggal sebagai martir, namun kematiannya justru membuka pintu keselamatan bagi suku itu. Istrinya, Elizabeth Elliot, kemudian kembali ke suku yang membunuh suaminya dan melayani mereka dengan kasih. Mereka tidak memaksa Tuhan melindungi, tapi menyerahkan hidup sepenuhnya untuk tujuan ilahi. Doa mereka adalah bentuk penyerahan murni, bukan tuntutan ego. Saudara, doa yang besar bukan yang memaksa Tuhan, tetapi yang menyerahkannya kepada Tuhan. Sekali lagi, doa yang besar bukan yang memaksa Tuhan, tetapi yang menyerahkannya kepada Tuhan. Janji Tuhan tidak dimiliki untuk dikendalikan, tetapi dipercayakan kembali kepada Tuhan. Hana tidak kehilangan Samuel. Ia mempercayakan Samuel ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan memakai Samuel untuk mengubah zaman. Saudara, banyak orang berdoa untuk menerima. Hana berdoa bukan untuk menerima, tapi untuk menyerahkan. Di sini letak perbedaannya, letak kedalaman iman. Mah, AC ditutup lagi ya. Ketika kita rela mengembalikan apa yang paling kita rindukan, doa sejati bukan soal menang dalam kehendak kita, tetapi tunduk pada kehendaknya. Ketika kita menyerahkan yang paling berharga, Tuhan mempercayakan dampak yang jauh lebih besar. Hana tidak kehilangan Samuel. Ia melihatnya dipakai Tuhan untuk membuka lembaran baru dalam sejarah Israel. Saudara, ada 3 hal yang bisa kita lakukan terkait dari 3 pesan utama. Yang pertama, saya ulang 3 pesan utama tadi, saudara. Apa saja? Pertama, Tuhan selalu mendengar doa dari hati yang sangat hancur. Kedua, luka kita itu justru bukan akhir, tapi awal rencana Tuhan yang besar dalam hidup kita. 3, doa yang baik itu adalah doa yang menyerah, bukan menuntut, saudara. Diam ya, Peter ya. Ditutup lemari kalau dibuka ya. Kalau mama lagi kok diam dulu. Ya. Jangan jangan bercanda-bercanda ya, nak ya. Kalau mama lagi khotbah. Maaf ya saudara, anak saya. Dan kadang dia kalau mamanya lagi khotbah dia cari perhatian. Jadi saya mengajari, siapa tahu dia jadi hamba Tuhan yang besar. Dia tahu kalau mamanya melayani dalam keterbatasannya sambil ngomong anak ya. Saya kalau lagi mau menyampaikan, karena kami semua demam sebenarnya, makanya agak telat saudara. Tapi ya saya harus menyampaikan. Kadang terbawa nangis ya saudara ya. Ya sudah, apa adanya saja ya saudara. Mau dibilang apa aja gitu nggak apa-apa saudara ya. Di sini yang kami mengasihi Anda, apapun yang Anda tulis di kolom chat, Tuhan Yesus mengasihi Anda. Baik saudara, saya akan lanjut saudara. Jadi bagaimana 3 aplikasi dari 3 pesan Tuhan tadi? Pertama, bawa luka kita ke hadirat Tuhan, bukan ke dunia. Jangan curhat di sosial media sebelum kita bersujud di hadiratnya. Saudara, seperti Daud, dia bermazmur. Di saat terjepit, dihianati, Daud tidak membuat pengumuman ke pasukannya atau ke rakyatnya. Dia menulis mazmur. Aku mencurahkan keluhanku di hadapanmu. Kesesakanku kuberitahukan di hadapanmu. Mazmur 142 ayat 3. Daud menjadikan gua Adulam sebagai altar doa, bukan tempat bergosip, saudara. Dia di dilempar ke tempat-tempat yang terbuang, saudara. Padahal Daud yang terpilih sebagai raja yang terurapi, saudara. Saul menolak Daud dan memburu dia, ingin dibunuh, saudara. Daud harus ke tempat orang-orang yang terbuang. Sebenarnya di situ ada luka, saudara. Dia tidak punya salah hanya karena diburu, karena iri hati yang sangat dalam di dalam diri Saul. Saat terluka, Daud membawa isi hatinya kepada Tuhan lebih dulu, bukan ke publik opini, saudara. Tuhan lebih layak tahu isi hatimu daripada followersmu. Luka yang dibawa ke altar akan diubah jadi altar kuasa.
Percaya. Yang kedua, percaya sekalipun meski belum melihat. Seperti Hana, saudara. Senyumlah setelah berdoa. Bukan karena hasil, tapi karena percaya. Saudara, saya ingat seorang ibu keperawatan, Florence Nightingale. Dia pelopor perawat modern. Florence Nightingale ini bekerja di medan perang, penuh penderitaan. Hasil dari usahanya tidak langsung terlihat, tapi ia tetap menyalakan harapan setiap malam dengan pelita kecil. Ia percaya setiap tindakan kasih berarti, walau belum terlihat dampaknya. Iman adalah berjalan dalam terang firman, bukan dalam terang situasi. Iman bukan menunggu bukti, tapi berjalan karena janji. Berdoa lalu tersenyum adalah tanda bahwa kita percaya bukan pada keadaan, tapi kepada Tuhan. Yang ketiga, persembahkan yang berharga. Yang pertama tadi apa, saudara? Menindaklanjuti tiga pesan Tuhan. Bawa setiap lukamu ke hadirat Tuhan, bukan ke hadirat dunia. Lebih dulu kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, percayalah sebelum kau melihat. Walaupun keadaanmu belum berubah, tapi percayalah Tuhan sedang bekerja di balik layar. Yang ketiga, saudara, yang perlu kita lakukan, persembahkan yang berharga kepada Tuhan. Jika Tuhan beri kita berkat, apakah kita siap mempersembahkannya kembali untuk kemuliaannya? Saudara, Maria dan minyak narwastu, Yohanes 12 ayat 3. Maria memecahkan minyak seharga setahun gaji, bukan untuk pamer, tapi untuk Yesus. Banyak orang menganggap itu pemborosan, tapi Yesus menyebutnya pengurapan untuk penggenapan nubuat. Ia memberi yang terbaik, bukan yang sisa-sisa kepada Tuhan. Ketika kita memberi hal yang paling berharga kepada Tuhan, kita sedang menabur bagi kekekalan. Apa yang kita korbankan untuk Tuhan tidak pernah hilang, hanya dipindahkan ke surga, saudara. Berkat sejati adalah yang berani dikembalikan kepada tangan pemberinya, yaitu Tuhan. Saudara, air mata Hana tidak sia-sia karena Tuhan tidak tuli terhadap luka setiap orang. Doa yang paling dalam itu lahir bukan dari lidah, tapi dari luka. Apa yang kamu serahkan dalam kesakitan, Tuhan akan pakai dalam kemuliaan. Saudara, mungkin hari ini engkau datang seperti Hana. Kau diam, tapi bergejolak di dalam batinmu. Kau tersenyum, tapi jiwamu remuk. Kau berpakaian rapi, tapi sebenarnya hatimu penuh pertanyaan. Sampai kapan Tuhan? Mengapa Tuhan? Seperti Hana, engkau tidak bersuara, tapi air matamu adalah bahasa surga yang paling jujur. Dan hari ini Tuhan akan menjawab, bukan hanya dengan suara gemuruh, tapi dengan pelukan kasih. Aku melihat engkau, aku mendengar ratap hatimu, aku ingat engkau. Tuhan akan mengingat setiap orang yang menangis di hadapannya. Kata Ibrani, mengingat adalah cakar. Mengingat tidak hanya mengingat, tetapi bertindak. Jika hari ini engkau merasa Tuhan sangat jauh, datanglah seperti Hana, tanpa topeng, tanpa basa-basi, karena doa dari hati yang paling hancur, remuk, dan patah adalah dupa yang paling harum, tujuan yang paling murni di hadapan Tuhan. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tapi itu tidak pernah dipandang hina oleh Tuhan. Mazmur 51 ayat 19. Mari kita semua bangkit berdiri, saudara. Hari ini bukan tentang pengetahuan, tapi tentang penyerahan. Jika kita menyerahkan air mata itu kepada Tuhan, jika kau berkata dalam batinmu, Tuhan, aku tidak mengerti, tapi aku memilih percaya. Datanglah kepada Tuhan, jangan tunggu lagi. Bawalah luka itu ke altar, bukan ke dunia. Tuhan ingin menyentuh marat nefas jiwamu yang pahit.
menjadikannya mazmur baru. Paul, silent. Hari ini, mungkin Paul, mungkin belum ada Samuel di pelukanmu. Tapi ketika hatimu menyerah, janji Tuhan sedang dikandung dalam doa. Mari kita menundukkan kepala dan datang dengan hati yang terbuka. Bukan untuk minta semua masalah selesai, tetapi agar jiwa kita dipulihkan oleh hadiratnya. Tuhan tidak mencari suara yang keras. Dia mencari jiwa yang berserah dalam pelukannya. Jiwa yang patah akan dipulihkan menjadi kuat. Mereka yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Mari datang, karena Tuhan menunggu kita. Jika engkau ingin menyerahkan air mata itu kepada Tuhan, katakanlah, Tuhan, aku tidak mengerti, tapi aku percaya. Biarkan Tuhan menyentuh marat nefas jiwamu yang pahit dan mengubahnya menjadi pujian. Saudara, Bapak yang penuh kasih, hari ini kami belajar dari seorang perempuan yang tidak bersuara keras. Tapi engkau mendengar jerit hatinya, yaitu Hana. Dari Hana kami belajar bahwa air mata di hadiratmu lebih berharga daripada ribuan kata di hadapan manusia. Tuhan, engkau tahu setiap luka yang kami bawa. Kau mengenal setiap marat nefas, setiap jiwa yang pahit karena penantian, karena kehilangan, karena beban yang tidak bisa dijelaskan. Namun hari ini kami memilih datang kepadamu. Bukan dengan tuntutan, tapi dengan penyerahan. Seperti Hana, ajar kami berdoa dalam kedalaman jiwa. Ajar kami percaya bahkan sebelum kami melihat jawaban. Ajar kami mempersembahkan bukan hanya yang kecil, tapi yang paling kami kasihi untuk kemuliaan Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang jaga, Allah yang mengingat dan bertindak, dan di tengah luka kami, Engkau sedang mengandung jawaban. Pulihkan jiwa yang remuk hari ini, Tuhan. Jadikan hidup kami seperti Hana, bukan hanya menerima mujizat, tapi menjadi penyala zaman baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan berserah. Pakailah hidup kami untuk kemuliaan. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara, tidak semua luka perlu dijelaskan, tapi semua luka bisa dibawa ke hadirat Tuhan. Hana tidak berteriak, ia tidak punya panggung. Namun Allah mencatat, ia sangat sedih lalu berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Jiwa yang pahit. Doanya bukan hanya permohonan, tetapi penyerahan. Dan Tuhan bukan hanya mengingat, tetapi bertindak. Tuhan tidak tergesa menjawab, tetapi ia menyentuh dengan setia setiap hati yang patah. Samuel lahir bukan dari kekuatan, tapi dari ketundukan. Doa dari luka, itulah yang membuka zaman baru. Demikianlah Tuhan mendengar hati yang patah. Luka bukan akhir, tapi awal mujizat. Doa sejati adalah doa penyerahan, bukan doa tuntutan. Bawa lukamu ke hadirat Tuhan, bukan ke dunia. Tersenyumlah setelah berdoa, bukan karena jawaban, tapi karena percaya. Persembahkan yang paling berharga untuk Tuhan. Hari ini mungkin apa yang kau inginkan belum ada di tanganmu, tetapi janji Tuhan sedang dikandung dalam doa. Demikian firman Tuhan hari ini, saya tutup dengan satu pantun, saudara. Biar agak-agak bersuka cita dulu lah, kan kita sudah menyerahkan dalam doa ya. Ya ada buat yang lain ya di sini semuanya ya, siapapun Anda, Tuhan Yesus mengasihi Anda. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Dia bukan manusia saja. Dia pernah berinkarnasi jadi manusia untuk menyelamatkan manusia, untuk disalibkan menebus dosa kita. Hanya Dia jalan keselamatan dan hidup. Yesus adalah Tuhan. Anda mau tahu kebenaran? Mulai dengan kerendahan hati, dan kebenarannya adalah Yesus adalah Tuhan. Apapun pendapat Anda, Yesus adalah Tuhan. Baik, saudara, saya tutup dengan satu pantun. Bunga mekar setelah hujan. Pelangi tampak sesudah badai.
Doamu di tengah kepedihan, didengar Tuhan, disambut damai. Jiwa yang patah, hati yang rawan. Bersujud hening di kaki Tuhan. Dari luka lahir harapan. Dari air mata tumbuh panggilan. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Baik saudara yang di TikTok, sampai jumpa lagi. Begitu juga saudara yang ada di YouTube. Tuhan memberkati. Yang di YouTube saya sudahi dulu ya.